Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Sudah lama tidak membuat video tutorial karena kesibukan dan lain-lain hal. Ya, kali ini masih seputar dengan theme WordPress ya. Sepertinya responsive theme itu masih menjadi trending topik untuk penjualan theme ya, dan harganya masih mahal. Di sini saya akan membagi tips bagaimana Anda yang masih belum pernah tahu atau masih baru tentang dunia per theme WordPressan untuk cara mengedit atau membuat WordPress kita menjadi responsif ya. Ini kan kalau ukurannya kan sangat lebar gitu, jadi kalau ketika digunakan dengan ukuran yang kecil, nah akan seperti ini misalnya. Ini belum sempurna ya, karena baru saya coba, belum jadi sempurna karena ini belum layoutnya pun juga belum fix gitu ya, masih development. Jadi caranya cukup gampang. Kita menggunakan tool namanya, ini ada Quick Tool Screenfly. Quick bukan quick ya, Quick Tool. Nah, ini caranya begini. Kita ini karena masih di localhost, gunakan aja nih Go. Nah, di sini ada ukuran-ukuran. Ada ukuran-ukuran standar di browser dan juga desktop, tablet, kemudian handphone, ada television. Kalau target, nah di sini yang paling utama adalah kita melihat target market kita. Yang paling tahu target market adalah Anda gitu ya, karena itu set Anda. Caranya kalau misalkan pengen melihat di Google Analytics itu terlihat device ya, dari mana, dari mobilenya dari apa, nanti bisa dilihat sebenarnya. Kemudian dari tablet misalnya Android, ada iPhone ya, ini Apple iPad. Dari mobile di sini ada beberapa ukuran. Nah, standar. Nah, standar ini yang akan kita gunakan sebagai penentu respons kita gitu. Langkah pertama, sediakan file apa aja .css ya, stylenya. File apa aja .css di dalam theme-nya ini. Jadi di folder theme-nya Anda buat, kemudian ya, paling mudah di localhost dulu ya. Saya pakai one server. Anda bisa lihat seperti itu. Dibuat dalam theme-nya, kemudian buatlah file .css namanya apa aja. Di sini kalau sini saya buat namanya respon.css gitu ya. Suka-suka kita karena kita sendiri yang buat. Kalau developer yang buat kan disesuaikan dengan standar internasional gitu. Kemudian kita taruh biar respon.css ini terload oleh set kita buat namanya link href, nama URL, nama theme ya, URL theme-nya, kemudian respon.css, style sheet, tag CSS gitu aja. Kemudian udah sih itu aja. Nah, kemudian hal yang penting, nah yang ini kenapa ini jadi saya bilang jadi patokan. Caranya cukup simpel, cukup membuat seperti ini. Misalnya add media spasi max weight. Nah, misalkan kita lihat di sini ukuran tertinggi misalnya di sini adalah 800 kali 480. Kita tentukan saja weight-nya, karena nanti yang akan melebar adalah ada yang responsif itu adalah lebarnya. Kalau ke bawah kan dia akan ngikutin ya, bisa sokol. Tapi yang sering menjengkelkan ketika kita membuka website di handphone atau via tablet, itu terlalu lebar, harus geser kanan, geser kiri, ke bawah juga gitu. Jadi kalau ke bawah aja, kalau ke kanan aja gitu. Misalkan kita juga bisa buat max width, misalkan max height berapa, jadi kita buat itu melebar, tapi kan rada aneh gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda berinovasi, silahkan. Max width misalkan kita buat di sini ya, yang saya belum buat itu adalah yang mobile pun ya. 300 misalkan 480, ini sepertinya sudah sih. Nah, ini sudah.
memang belum sempurna karena saya pikir belum saya maksimalkan karena layoutnya juga belum sempurna. Nah misalkan ini berapa tadi, 480, tentukan saja nih 480 px. Oke gitu ya. Kemudian buka kurung. Tuh, apa namanya ini namanya kurung apa ini, kalau lihat seperti ini. Nah seperti ini ya, kelihatan ya. Nah kemudian Anda harus melihat dulu bagian-bagian mana saja yang menggunakan white atau menentukan lebarnya. Contoh di sini. Nah kalau saya biasanya saya akalin dengan membuat pertama body dulu. Body, nah bisa di sini body. Kita lihat di header ya. Di header saya F body. Body. Nah ini body saya kasih ID body. Gunanya untuk apa? Di ID body ini di stylenya sudah saya buat max weight 100%. Ya. Sebenarnya bisa kita buat berapa aja gitu ya, 10%, ataupun kita buat 700 atau 800 pun nggak masalah sebenarnya. Tapi karena ada yang bilang bahwa semuanya harus dipresentasikan, tidak. Menurut saya nggak harus dipresentasikan karena kita tinggal ngatur di sini kok gitu ya, tinggal ngatur di sini nanti. Jadi kita tentukan maksimal weightnya berapa. Memang lebih bagus ketika kita menggunakan presentasi, tapi secara hitung-hitungan itu akan lebih sulit gitu ya, pengalaman saya lebih sulit. Oke, misalkan 480. Nah di sini kita buat dulu body weightnya. Nah di sini saya lihat weightnya adalah, nah ini kalau ini 800, nah ini kita buat weightnya adalah 480 px. Jadi secara otomatis nanti body ini akan melebar seluruh body tadi, maksimal lebarnya adalah 480 px, tidak lebih dari itu ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah oh ya, toolnya tadi di sini kalau ini menggunakan apa namanya, inspect element ya, bukan dari Mozilla inspect elementnya. Di sini kita lihat, di sini adalah ada top ya, ada top dengan weight 100% misalnya. Nah ini kita buat aja top, kita buat misalnya lebarnya 480 px biar agak dia ramping gitu, kotak gitu ya, kayak gini tadi. Nah ini jadi kita buat sekitar 80% nya dari ini gitu ya. Jadi kalau kita susah ngira-ngira berapa ukurannya, kita bisa gunakan ini kalau mau. Nah, ini namanya add-on measure it ya, measure it namanya. Measure it, misalkan yang susah ya ketikkan aja 80%, dia akan otomatis ketik ini kok. Nah 80%. Kemudian apalagi di sini ada header. Nah, header 100%. Nah di sini kelas HD, ini kelas top ya. Nah kelas topnya juga ini kelas aja yang diikutkan. Tadi kan 100% dari 450 px ya, top. Kemudian kelas HD, kemudian apalagi di sini ada konten ya, konten. Nah konten, nah ini namanya grouping ya. Jadi kalau misalkan Anda mengetik CSS, kalau sama apa namanya, nilainya sama, cukup ketikkan aja koma, kemudian kelasnya atau ID-nya. Ini konten kita buat 80%, kemudian ke bawah ini. Nah ini misalkan kita akan buat dia juga 100% melebar ke sini biar nggak ada sidebarnya. Jadi kita ketik kelas entry-nya, entry, nah, kayak gini. Kemudian sidebar akan kita buat berapa persen. Sini sidebar
misalkan white-nya 255 px ya, kita buat aja jadi sekalian set. Nah, jadi nanti ini disesuaikan ya, lihat aja di sininya nih, di ID atau kelas gitu. Kalau nah ini kan ada tanda crash, ada tanda titik, titik ini namanya kelas, ini ID. Oke, kayak gitu. Kemudian ke bawah itu ada footer. Nah, kita buat ini untuk 860 yang enggak ada ukuran yang kecil ya. Oh, 320 juga udah sih ya, salah-salah tadi. Ada ini 320, ini kita ganti 320. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini biar kelihatan perubahannya ya, kita buat aja ini yang signifikan. Ya, jadi kayak gini. Kalau Anda pengen lihat, nah, ketika dikecilkan dia akan ngikutin size ukuran dari layoutnya sendiri. Nah, ini kan tandanya ini belum sempurna nih. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda tinggal mengatur margin paddingnya ya, kemudian dari margin left, margin right nya tinggal diatur aja, tinggal sesuaikan, jadi lebih gampang. Sebenarnya itu aja. Nah, jadi tinggal dibuat. Ini kan max width 320 px. Nah, di sini ada 800 px, ada 480 px. Saya baru buat ini aja. Nah, yang lain sama aja. Nah, ini patokannya ada di sini. Patokannya ada di lebarnya saja ya. 800, 1024. Ini 1024, 1080. Kalau ini sebenarnya tidak dibuat pun tidak apa-apa, karena ini udah defaultnya desktop pun bisa itu ya. Default desktop. Nah, seperti ini default desktop. Ini kan lebar nih. Nah, karena ini lebar, nah dia kan seperti ini, menyesuaikan ya. Ini karena layar kita yang kurang lebar, jadinya harus menyesuaikan, kita yang menyesuaikan. Kalau layar saya kan kita, nah ini, nah kayak gini kan cantik ya. Kalau misalkan pas seperti ini, oke, itu aja responsive theme ya, theme WordPress. Jadi nilai responsive theme masih mahal, jadi Anda perlu tahu ini. Jadi kalau misalkan Anda tidak punya modal untuk membeli, Anda bisa belajar, karena yang paling mudah yang tahu Anda adalah yang tahu karakter tim Anda itu Anda sebenarnya gitu. Nah, kemudian untuk mengakal yang sering kali terjadi adalah ketika kita menggunakan responsive theme, apa namanya, AdSense kita atau iklan kita itu tidak sesuai posisinya. Misalkan iklan ukuran 700 berapa sih, 728 ya, 728 dipasang di header misalnya. Kemudian apa namanya, ketika diresponsifkan di halaman misalnya, nggak usah jauh-jauh, yang 440 misalnya, kan udah pasti nggak bisa ya. Kita nggak akan bisa merubah format iklan. Caranya adalah dengan cara mendisplay non gitu. Jadi Anda buat dulu di iklannya itu misalnya kayak gini, HTML mana iklan 728 misalnya. Ini nggak harus dibuat dulu di apa namanya, CSS utamanya nggak masalah, penting kita buat dulu aja di sininya. Nah, misalkan ini iklannya di sini. Nah, di sini gitu. Jadi ketika nanti dia responsif, nah Anda cukup gini-gini aja, iklan display non.
nanti dia nggak akan tampil. Contohnya saya buat seperti ini, misalnya di halaman berapa ini, 320, udah nggak ada ke sini. Dan kan di sini aja nih, display non. Oh iya nih, search. Nah, ini halaman search ya, kotak search, kemudian kota, SLI, SIG, ini sidebar ya, sidebar kecil. Ketika di set, ketika di desktop, ini kan keluar nih setnya. Ketika di tablet ukuran 800, nah hilang seperti itu ya. Karena saya belum mengedit ininya ya, jadi saya hilangkan saja gitu daripada nanti ribet. Toh kalau udah dari mobil, dari handphone tuh jarang sekali nyari search gitu di sini. Searchnya di Google susah katanya. Nah seperti ini. Ini di singlenya sih lebih rapi terlihatnya. Nah, kayak gini. Masih belum rapi ini. Nah, mau cek baru buat semalam. Ini juga set sehari jadi ya. Jadi ya harap maklum. Kayak gitu. Nah, ya, seperti ini. Nah kan ya lebih enak lah gitu ya, bisa dibaca gitu daripada set lebar harus garis kanan garis kiri. Oke, itu aja ya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Beli barang mahal, barang itu akan terlihat mahal ketika kita nggak bisa melakukannya gitu ya. Jadi kalau Anda bisa membuatnya sendiri, kenapa enggak gitu ya. Cari tem-tem gratisan editing ya. Toolnya apa aja sih? Nah, toolnya saya kasih tahu nih. Tool yang saya gunakan untuk editing ya. ColorZilla itu untuk lihat warna, contohnya kayak gini. Nah, itu udah kelihatan warnanya di sini. Tinggal copy aja. Mau RGB ada. Nah, kalau picker di sini ada juga. Jadi enak, nggak usah pakai Photoshop. Kemudian ada Firebug itu untuk hampir sama dengan ini ya sebenarnya, karena dulu belum ada ini gitu, jadi saya terbiasa dengan menggunakan Firebug. Tapi setelah ada ini ya saya terbiasa menggunakan ini. Tapi nah istilah by optional masih bisa. Ini SureIt itu untuk garis, nah, ukurannya berapa sih ini gitu. Nah gitu ya. Udah, itu aja. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.